Apa itu kesadaran spiritual? Pepatah Yunani kuno, kenali diri sendiri, mengajak kita untuk merenung dan melihat ke dalam diri kita. Kita diminta untuk memahami siapa kita sebenarnya. Tapi, apa sebenarnya sifat asli kita? Apakah kita hanya tubuh yang menua seiring waktu dan layu setelah kematian? Apakah kita hanyalah pikiran yang berkembang dengan pencarian intelektual, yang akan hilang saat kita meninggal? Apakah emosi kita berubah-ubah seperti cuaca? Atau adakah sesuatu yang lebih dari itu? Apakah ada aspek yang lebih tetap, lebih kuat, yang mendefinisikan siapa kita? Para orang suci dan guru spiritual dari zaman dulu telah mengingatkan kita bahwa kita lebih dari sekadar tubuh, pikiran, atau emosi. Mereka mengajarkan bahwa kita adalah roh atau jiwa. Jiwa kita merupakan bagian dari Tuhan, Sang Pencipta, dan kekuatannya yang memberi kehidupan kepada tubuh kita, yang menggerakkan kita. Ketika kekuatan ini meninggalkan tubuh, kita dinyatakan mati. Para orang suci juga mengajarkan bahwa ada cara bagi kita untuk mengalami sifat sejati kita, dan itu bukan pencarian intelektual, tetapi sebuah pengalaman langsung melalui praktik spiritual. Saat ini, kita belum sepenuhnya menyadari kebenaran ini. Menjadi sadar secara spiritual berarti membangkitkan kesadaran kita tentang sifat sejati kita sebagai roh, untuk benar-benar merasakan dan mengalami jati diri kita. Spiritualitas adalah proses menemukan siapa kita sesungguhnya. Kita biasanya berpikir bahwa persepsi hanya terjadi melalui indera tubuh kita. Namun, saat kita sadar secara spiritual, kita menyadari bahwa kita bisa merasakan dunia dengan jiwa kita. Bagaimana kita bisa menjadi sadar secara spiritual? Kesadaran spiritual dapat diperoleh melalui meditasi. Meditasi adalah latihan konsentrasi batin yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dari segala usia. Dalam meditasi, kita menarik perhatian kita dari dunia luar dan memfokuskannya ke dalam diri kita untuk mengalami langsung hubungan dengan yang ilahi. Kita mengabaikan dunia luar dan menyelami kedalaman jiwa kita. Untuk memahami proses ini dengan lebih baik, kita perlu memahami bagaimana perhatian kita bekerja. Perhatian kita adalah ekspresi dari jiwa kita. Saat ini, perhatian kita tersebar ke seluruh tubuh dan keluar ke dunia melalui 5 indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Melalui indera-indera ini, kita menikmati dunia luar. Agar bisa menyadari jiwa kita yang ada di dalam diri, kita harus menarik perhatian kita dari dunia luar dan memfokuskannya pada posisi jiwa, yaitu di antara dan di belakang kedua alis. Titik ini disebut sebagai mata ketiga, dan merupakan pintu gerbang menuju dunia batin. Saat kita menarik arus sensorik, perhatian kita terkumpul di titik ini, dan kita mulai melihat cahaya batin, bukan dengan mata fisik, tetapi dengan mata batin. Pada titik ini, kita mulai sadar akan jiwa kita. Cahaya batin yang kita rasakan adalah manifestasi Tuhan, begitu pula suara yang kita dengar. Kekuatan Tuhan ini mengalir keluar dari Tuhan dan kembali kepadanya. Ketika jiwa terhubung dengan kekuatan ini, jiwa dapat kembali menuju alam spiritual dari mana ia berasal. Kesadaran rohani mengakses pengetahuan sejati. Kesadaran rohani adalah pemahaman tentang segala sesuatu yang perlu kita ketahui. Melalui meditasi, kita dapat mengakses pengetahuan ini. Kita menyalakan cahaya dalam diri kita, yang kemudian memancar ke orang lain, mempercepat proses penerangan dunia. Apa yang terjadi ketika kita menjadi sadar secara spiritual? Saat kita menyadari sifat spiritual kita melalui meditasi, jiwa kita kembali merasakan kebahagiaan, cinta, dan kesadaran sejatinya. Jiwa kita kembali pada keadaan asli yang telah kita lupakan, karena jiwa telah tertutupi oleh tubuh dan pikiran. Ketika kita memberdayakan jiwa melalui meditasi, kita mulai mengakses energi jiwa yang tidak terbatas dan tersembunyi,
dan perlahan-lahan kita mulai mewujudkan karakteristik jiwa kita serta menemukan bahwa kita bersatu dengan Tuhan. Saat terhubung dengan kekuatan spiritual yang tak terbatas dalam diri kita menyadari bahwa jiwa kita tidak mati dan kita tidak lagi takut pada kematian. Kita mulai merangkul kesatuan segala kehidupan. Kita menyadari bahwa kita saling terhubung satu sama lain melalui ikatan cinta. Dengan pemahaman ini, kita memperlakukan orang lain dengan penuh cinta dan hormat. Kita menjadi lebih berbelas kasih, lebih toleran, dan lebih pengertian. Kita tidak lagi mempermasalahkan perbedaan agama, budaya, warna kulit, atau kebangsaan. Kita menyalurkan cinta tanpa syarat kepada semua orang, menghayati kesatuan umat manusia. Kita merasakan diri kita sebagai sumber cahaya, kesadaran, dan kebahagiaan. Dengan memanfaatkan kekuatan jiwa, cara kita memandang hidup berubah. Kita mulai melihat makna hidup yang lebih dalam. Kita merasa damai karena mengetahui jawaban atas misteri hidup dan kematian, serta yakin bahwa kita akan terus ada setelah tubuh kita mati. Kita mulai hidup dengan tujuan, membuat setiap momen menjadi berarti. Perasaan cemas, kekecewaan, dan perselisihan kecil mulai menghilang, sementara kegembiraan, kebahagiaan, dan kepuasan menjadi bagian dari hidup kita. Kesimpulan: kesadaran spiritual menghubungkan kita dengan sumber cinta ilahi yang ada dalam diri kita. Cinta ini memelihara, mengangkat, dan menyembuhkan kita. Inilah janji jalan spiritual yang dapat kita alami langsung melalui meditasi. Dengan menjadi sadar secara spiritual, kita menjadi perwujudan cinta dan menyebarkan keharuman cinta ini kepada setiap orang yang kita temui. Semakin banyak orang yang bermeditasi dan sadar akan jiwa mereka, semakin kita akan merangkul kesatuan kolektif. Tembok-tembok yang membatasi kita akan runtuh, dan kita akan menciptakan dunia di mana setiap individu dihormati dan diperhatikan, tanpa terkecuali.